Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Masih dalam kitab Umdatul Fiqh, kita lanjutkan bab tentang syaraitus shalah, bab tentang syarat-syarat dalam salat. Dan di sini beliau mengatakan wahiyya sittah. Syarat salat itu ada 6. Syartul al-awwal, yang pertama syaratnya adalah taharah minal hadas. Mau salat syarat pertamanya harus taharah, harus bersih dulu dari hadas, suci dari hadas. Itu kenapa pembahasan taharah di awal? Karena Rasulullah SAW bersabda liqauli Rasulullah SAW, la salata liman ahdasa hatta yatawadda. Gak sah, gak ada solat kalau dia masih hadas dan belum berwudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian syaratus tsani, syarat kedua kalau mau solat adalah al-waktu. Itu adalah harus masuk waktunya. Waktu zuhri min zawali syamsi ila an yasira dhillu kullu syai' mislih. Jadi kalau mau sholat, jadi sholat itu maka zuhurnya, kalau zuhur itu dari matahari tergelincir sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda asli. Kalau panjangnya 1 meter, maka berarti ketika bayangan dia 1 meter juga, maka habis waktu zuhur. Wa waktul asri wahiyya al-wusta. Waktu asar itu, atau ini disebut juga dengan surat wusta, itu adalah min akhir al-waqt, yaitu dari akhir waktu zuhur ila antasir syams, jadi sampai matahari itu menguning, ya, mau senja, mau maghrib itu. Summa yazhab waktul ikhtiyar. Kemudian juga waktu ikhtiar, ya, waktu pilihan itu habis ketika itu, maka wabiyab ke waktu darurah ila ghurubi syams. Ketika matahari sudah menguning tapi belum tenggelam, itu waktu ikhtiar untuk sholat asar. Bagi orang normal sudah habis, tinggal namanya waktu darurat. Waktu darurat itu apa? Ya, bagi orang yang misalkan suci dari haid, kemudian orang yang dari perjalanan, orang yang misalkan ketiduran, orang-orang yang memang boleh pakai waktu itu karena memang kondisinya darurat. Wa waktul maghrib. Berikutnya, ini sebenarnya nanti ada pembahasan khusus mengenai penjelasan waktu ikhtiar dengan waktu darurah gitu ya. Nah, waktu maghrib, salat maghrib, waktunya kapan? Dari an yaghiba syafaq al-ahmar. Waktu maghrib ila an yaghiba syafaq al-ahmar. Waktu maghrib itu berarti dari matahari terbenam sehingga cahaya merah itu, awan merah yang mega merahnya itu hilang. Wa waktul isya, kemudian berikutnya waktu isya itu min zalika ila nisfil lail, dari hilangnya syafaq merah itu sampai ke setengah malam atau sampai pertengahan malam. Maka pertengahan malam habis waktu isya. Summa yabqa waktu darurah ila tulu'il fajar. Kemudian bagaimana dengan pertengahan malam hingga terbit fajar? Maka itu disebut dengan waktu darurat. Ya, sampai terbit fajar kedua. Wa waktul fajar min zalika ila tulu'i syams. Kemudian salat yang berikutnya adalah subuh. Untuk subuh sendiri berarti dari terbit matahari sampai sampai terbit fajar sehingga terbitnya matahari. Nah, kemudian paragraf selanjutnya wa man kabbara lis-shalah qabla khuruji waqtiha faqad adraka. Kalau dia bisa takbir, ini bicara waktu salat. Kalau dia masih sempat bertakbir sebelum habis waktu sholat, berarti dia sebenarnya sudah mendapatkan atau masih mendapatkan waktu sholat tersebut. Sehingga dia dikatakan masih adaan, bukan qodoan. Wa sholat fi awalil waqti afdal illa fil isya ila akhirah wa fi syiddatil har wa fi zuhur. Dan teknisnya ketika kita mengerjakan sholat, maka yang lebih utama kita kerjakan di awal waktu. Itu lebih afdal. Kecuali isya. Kalau isya itu yang lebih utama adalah diakhirkan. Kemudian kalau zuhur ketika kondisi panas sangat terik, sangat menyengat, maka ditunda. Seperti itu. Ini 2 pengecualian. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisinya masjidnya sekarang sudah pakai AC, sudah berkipas? Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut sebenarnya. Tapi di sini menjelaskan basic banget. Karena anak SD jangan dikasih penjelasan yang panjang-panjang. Asyartu as-salis. Ya, kemudian syarat ketiga itu adalah satrul aurat bima la yasiful bashar. Jadi menutup aurat, dan apa standar menutup aurat itu ya tidak tembus pandang. Ya, mata itu nggak bisa lihat.
ke dalam. Wa auratul rajul wal amah, aurat dari laki-laki dan budak wanita itu adalah ma baina surah wa rukbah. Batas auratnya antara pusar dengan lutut. Berarti kalau itu ditutup saja sudah boleh sholat. Kemudian wal hurra kulluha auratun illa wajha wa kafaiha. Nah, kalau wanita yang merdeka itu auratnya mana? Seluruh tubuh. Itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa umul walad wal mu'taq ba'duha kal amah. Sementara umul walad itu budak yang melahirkan anak suaminya atau anak tuannya. Tuannya itu orang merdeka. Maka status mereka itu auratnya sama dengan budak perempuan, ya. Kal amah. Amah itu ini tadi budak perempuan. Kemudian wa man shalla fi saubin maghsubin aw darin maghsubatin lam tasih salatu. Nah, di sini kalau disebutkan di kitab ini, orang yang sholat menggunakan pakaian hasil curian atau sholat di tempat, ini katakan di rumah misalkan, rumah itu hasil curian, ya, atau di tempat tanpa izin pemilik, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kemudian lubsuz zahab wal harir mubah lin nisa. Memakai emas, memakai perak itu hukumnya mubah, boleh bagi wanita dunar rijal, tapi nggak boleh bagi laki-laki. Illa indal hajah, kecuali pada saat dibutuhkan kondisi darurat untuk pengobatan dan semisal. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zahab wal harir, karena Rasul bersabda terkait emas dan perak, hadani haramun ala zukuri ummati hillu li inasihim. Ya, dua hal ini, emas dan perak, kedua benda itu haram dipakai oleh laki-laki dari umat Islam, tapi diperbolehkan untuk wanitanya atau kaum perempuannya. Kemudian wa man shalla minar rijali fi saubin wahidin ba'duhu ala atikihi ajza'ahu dzalik. Kemudian kasusnya kalau laki-laki sholat dengan satu helai kain. Dia cuma pakai satu helai kain saja yang sebagiannya itu ditempelkan ke pundak, maka itu sudah cukup. Fa in lam yajid illa ma yastur auratahu sataraha. Dan kalau misalkan kondisinya dia enggak punya pakaian kecuali yang hanya bisa untuk tutup auratnya saja tadi, antara lutut dengan pusar tadi, maka dia tutuplah auratnya. Fa in lam yakfi jami'aha satara al-farjain. Kalau misalkan nggak cukup untuk nutupi batas aurat dari lutut ke pusar, nggak ada lagi yang bisa dia pakai untuk tutup, maka tutuplah farjain, dua kemaluan, maksudnya kubul dan duburnya. Fa in lam yakfi ma. Tapi kalau nggak cukup juga, maka yang dia lakukan adalah satara, menutup ahadhima, tutup salah satunya. Ya, kalau memang kondisinya itu benar-benar darurat, nggak ada lagi yang dipakai untuk nutup, maka tutup salah satunya. Fa'in ada mesatar bikulli hal sholat jalisan yumi'u biruku'i wa sujud. Nah, kalau kemudian memang nggak ada lagi, udah habis, nggak ada pakaian, nggak ada daun, nggak ada kulit, nggak ada yang bisa pakai untuk nutup, maka yang dia lakukan adalah sholatlah, ya, sholat dalam keadaan jalisan, dalam keadaan duduk, kemudian nanti untuk ruku dan sujud cukup dia dengan isyarat saja. Wa in shalla qa'iman jaza. Terus gimana kalau dia sholat berdiri? Boleh, sholat berdiri juga boleh, seperti itu. Ya, tapi tetap dianjurkan duduk, katanya begitu sama beliau. Wa illam yajid illa sauban najisan au makanan najisan shalla fihi ma wala i'adata alaihi. Terus kalau nanti pas kondisi dia enggak punya pakaian, enggak ada lagi yang bisa pakai untuk nutup aurat. Nah, tadi kan syarat pertama itu harus suci, tapi ini kondisinya darurat, cuman ada pakaian yang najis atau tempat yang bernajis. Maka apa yang dia lakukan? Ya sudah, tetap sholat dipakai pakaian itu di tempat itu, dan dia nggak perlu ngulang sholatnya lagi. Asyartu rabi, syarat yang keempat adalah tahara minan najasa fi badani wa sobi wa mawdi salati illa najasata al-ma'fu anha kayasiril dami wa nahwi. Yang keempat, dia harus suci dari najis. Yang pertama suci dari hadas, yang sini suci dari najis, baik najis yang di badan, di pakaian, atau di tempat sholat dia. Kecuali najis yang dimaafkan, namanya najis ma'fu, yang ditolerir.
Nah, itu apa contohnya? Darah yang sedikit kadarnya dan semisal dengan itu. Wa in shalla alaihi wa alaihi najasatun lam yakun ya'lam biha au alima biha summa nasya fa sholatu sahihah. Kalau dalam konteks nanti misalkan dia sholat tapi ada najis dan dia nggak tahu, atau dia tahu tapi lupa, maka sholatnya tetap sah. Wa in alima biha fi sholati azalaha wa bana ala sholati. Terus kalau misalkan dia tahu ada najis di tengah-tengah sholat, saat dia sedang sholat maka dia hilangkan najisnya dan sholatnya tetap dia lanjutkan. Artinya tidak rusak. Wal ardu kulluha masjid tasih shalah fiha. Nah, kemudian seluruh permukaan bumi itu bersatu sebagai masjid. Bisa dipakai tempat sholat, tempat sujud, ilal makbarah wal hammam wal hush. Kecuali kuburan, kecuali kamar mandi, dan kecuali kebun yang atau tempat yang dipakai untuk buang hajat, kemudian a'tanul ibil, kemudian kandang unta, tempat istirahatnya unta, wa qari'atut tariq, dan juga jalan utama. Ya, seperti itu supaya tidak ganggu orang. Asyaratul khamis. Syarat yang kelima. Istiqbalul qiblah illa fin nafilah ala rahilah lil musafir. Yang kelima itu adalah menghadap ke arah kiblat, kecuali dalam sholat sunnah bagi orang yang sholat di atas kendaraan saat bersafar. Fa innahu yusalli haitsu kana wajhu, maka boleh untuk sholat nafilah, sholat sunnah tadi, ya, itu boleh dia menghadap ke arah mana saja sesuai dengan arah kendaraan. Wal ajiz anil istiqbal li khauf au ghairihi fa yusalli kaifa ma amkana. Nah, sementara orang-orang yang tidak mampu menghadap ke arah kiblat, entah itu karena khawatir atau karena sebab yang lain, maka dia boleh sholat kaifama amkanahu. Itu menurut kondisi yang paling memungkinkan, berusaha mendekati arah kiblat semampunya. Wa man adauma la tasih sholatu illa mustaqbil Ka'bah. Tapi kalau memang kondisinya normal, dia bisa menghadap kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, maka enggak sah kalau dia enggak menghadap ke Ka'bah. Fa in kana qariban minha lazimathu shalah illa ila ainiha. Dan jadi kita kalau jauh dari Ka'bah itu menghadap ke arah, berusaha arah kiblat itu di arah sebelah mana, utara kah, arah barat kita atau timur kita atau selatan kita. Tapi kalau memang kondisi kita dekat dengan Ka'bah, maka kita wajib benar-benar menghadap persis ke Ka'bahnya itu sendiri. Wa in kana ba'idan fa ila jihatiha. Nah, itu kalau jauh ya ke arahnya saja. Kita posisi Ka'bah di mana? Ka'bah di arah timur misalkan. Ya udah menghadap ke arah timur. Walaupun mungkin kalau ditembak garis lurus nanti enggak pas mentok ke Ka'bahnya gitu kan. Misalkan titiknya itu adalah posisi titiknya imam lah. Kalau kita misalkan nggak pas di posisi tengah-tengah imam misalkan, kalau ditembak lurus ke sana kan nanti nggak ketemu Ka'bah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau jauh namanya menghadap ke arah jihah, arah Ka'bah saja. Tidak harus pas kena ke Ka'bahnya. Kemudian wa in khafiyatul qiblah fi al-hadar sala wasadalla bi maharibil muslimin. Jadi kalau misalkan nanti dalam kondisi dia nggak tahu nih kiblatnya di mana ya gitu ya, nggak tahu dia. Nah, kemudian dia dalam keadaan mukim atau menetap, maka tanya. Ya dia harus tanya ke warga, tanya orang yang tahu. Kemudian juga tengok kondisi mihrab, kondisi masjid itu ngarahnya mana nih, masjidnya ngadepnya kemana. Wa in akhta'a fa alaihi li'adah. Nah, kalau dia salah wajib ulangi sholatnya. Wa in khafiyat fis safar. Nah, beda kondisinya kalau kekeliruannya itu ketidakjelasan arah kiblat itu dia saat di perjalanan, maka berusaha ijtihad wa shalla la i'ada ta'alaihi. Kemudian dia berusaha pakai kompas dan seterusnya. Kalau ternyata ijtihadnya salah, udah berusaha tengok arah matahari dan seterusnya, ternyata salah, maka tidak ada kewajiban mengulang sholat kalau dia keliru. Kemudian wa in ikhtalafa mujtahidani lam yattabi' ahaduhuma sahibah. Kalau ada dua orang mujtahid berbeda pendapat, maka kalau salah satunya nggak mau ngikut yang temennya gitu kan, boleh, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian orang yang buta, kalau orang yang buta ya tabil a'ma wal 'ami awsaqahuma fi nafsi. Jadi orang yang buta
Orang yang awam ikut mana? Misalkan, ikut yang mana yang dia paling percaya. Mana yang dia anggap paling lebih berilmu, yang membuat hati dia tenang. Dari kedua mujtahid yang berbeda pendapat tadi. Asyartus sadis. Kemudian syarat ke-6 itu adalah niat. Untuk sholat, bi'ainiha, beneran. Itu niat mana? Niat mau zuhur kah? Niat mau asar? Ini sholat apa dulu yang diniatkan? Wa yajuz taqdimuha ala takbir bizaman liyasir idalam yafsakhwa. Nah, boleh dia itu mendahulukan niatnya. Jadi ada niat kemudian jeda, tidak bersamaan dengan takbir. Artinya niat langsung takbir, seperti itu, asalkan tidak dibatalkan. Di dalam yafsakha. Jadi selama dia nggak batalkan, nggak cancel niat, itu nggak masalah. Baik, kemudian kita lihat di bab berikutnya, adab berjalan ke masjid, di video selanjutnya insyaallah. Silakan disimak video berikutnya.